Pada konseling ini akan membahas permasalahan Z, seorang mahasiswa semester 4 berusia 19 tahun yang datang ke layanan konseling karena merasa kesulitan pada saat mengambil keputusan secara mandiri dan bergantung pada persetujuan teman-temannya. Z sering meminta pendapat atau validasi orang lain, bahkan untuk keputusan sederhana sehingga kurang percaya pada penilaian dirinya sendiri. Dalam hubungan sosial, Z juga menunjukkan kecenderungan menjadi people pleaser, takut dianggap berbeda, tidak disukai, atau dinilai salah oleh orang lain. Permasalahan ini berawal dari pengalaman saat sekolah, ketika Z pernah salah menjawab pertanyaan di depan kelas dan mendapat respon yang membuatnya merasa dipermalukan serta ditertawakan oleh teman-temannya. Pengalaman tersebut menumbuhkan ketakutan untuk melakukan kesalahan di hadapan orang lain. Akibatnya, Z sering merasa lelah secara emosional karena terus-menerus mempertimbangkan penilaian orang lain sebelum mengambil keputusan. Melalui konseling ini, Z ingin memahami ketergantungannya terhadap validasi sosial, mengevaluasi dampaknya, serta belajar mengambil keputusan sederhana secara lebih mandiri dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Pendekatan yang akan digunakan dalam kasus Z adalah Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT karena permasalahan yang dialaminya berkaitan dengan keyakinan irasional akibat pengalaman dipermalukan saat salah menjawab pertanyaan di kelas. Pengalaman tersebut membentuk keyakinan bahwa dirinya harus selalu benar dan mendapat persetujuan orang lain agar diterima. Melalui REBT, konseli dibantu mengidentifikasi, menantang, dan mengubah keyakinan irasional yang mendasari ketergantungannya terhadap validasi sosial, rasa takut melakukan kesalahan, serta rendahnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Teknik yang digunakan adalah model ABCDE yang mengidentifikasi peristiwa pemicu, keyakinan yang muncul, konsekuensi emosional dan perilaku, menantang keyakinan irasional, serta membangun keyakinan yang lebih rasional dan adaptif. Dengan pendekatan ini, diharapkan Z mampu mengurangi ketergantungan pada validasi orang lain dan lebih percaya pada kemampuannya sendiri serta dapat mengambil keputusan secara lebih mandiri. Oke, ayo Mbak, silahkan duduk. Iya, terima kasih Bu. Iya, dinyamanin dulu aja duduknya. Ya, udah nyaman? Bentar Bu. Oke, nggak apa-apa, diatur dulu sampai nyaman. Udah, pas? Oke, alhamdulillah. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sini? Ya, alhamdulillah lancar. Nggak macet ya? Ada dikit. Oke, jauh nggak tadi ke sininya? Nggak terlalu Bu. 10 sampai 15 menit lah. Oh, memang tadi dari mana? Dari kampus. Oh, berarti habis kelas ya? Oke. Dari kelas tadi. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus perkenalan dulu. Dimulai dari Ibu mungkin ya perkenalannya. Salam kenal ya Mbak, nama Ibu Nailah. Ibu akan menjadi konselor Mbak hari ini. Ibu yang akan jadi partner ngobrol Mbak. Jadi Ibu harap selama konseling nanti Mbak bisa cerita apapun yang sedang Mbak pikirkan, yang sedang Mbak rasakan, agar nantinya kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk Mbak. Karena itu Ibu harap Mbak bisa nyaman dan terbuka untuk cerita sama Ibu ya. Berarti ini aku panggil Ibu. Iya, panggil Ibu aja nggak apa-apa. Ibu ini bantannya nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, aman-aman. Senyamannya Mbak aja ya. Oke, sekarang boleh Mbak yang kenalan? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama aku Zifara, bisa panggil Zi. Oke. Di sini aku sebagai mahasiswi semester 4 dari Universitas Sriwijaya. Oke, udah semester 4 ya? Iya. Udah lumayan jauh perjalanan kuliahnya. Gimana kuliahnya sejauh ini? Ya, sejauh ini lancar, Oke. Bu, tapi ya namanya kuliah ya pasti ada struggle dan ya salah satu struggle-nya adalah yang mau bahas hari ini. Oke. Berarti alhamdulillah udah kurang lebih berapa? 2 tahun ya?
Iya. Berarti kuliahnya kalau 1 semester ini udah lancar, tapi pasti yang namanya kuliah nggak mungkin berjalan mulus gitu aja, ada struggle-nya. Yalah salah satunya yang akan kamu ceritakan hari ini ya. Oke. Oke, kalau gitu apa yang lagi Zi pikirkan? Eh, Akhir-akhir ini tuh aku lagi kepikiran ya Bu, kayak sesuatu biasaan yang bisa dibilang itu tuh agak negatif ya, jadi Oke. kalau berterusan. Ya itu sih yang membuat aku jadi pikir karena kebiasaan tadi. Oke, kebiasaan yang gimana sih memang sampai buat Zi kepikiran? Kebiasaan yang aku tuh gini Bu, selalu minta pendapat teman kalau mau buat keputusan. Jadi itu sih kebiasaan. Oke, jadi setiap Zi mau ambil keputusan, Zi cenderung nanya dulu nih ke teman-teman, oh sebelum memutuskan tadi ya. Biasanya itu terjadi di situasi yang seperti apa? Situasinya tuh ya beragam ya Bu. Ya, misal yang pertama ada kalau aku mau upload sesuatu nih di sosmed, itu kan misal ada foto-fotoku. Nah, aku minta pendapat teman, foto yang mana ya yang bagus mau diupload. Terus kalau ada hal lain tuh kayak layak nggak sih ini untuk diupload. Terus kalau untuk kegiatan, nah ada lagi kalau misal di kampus atau di sekolah dulu itu ada kegiatan. Nah, kayak aku ikut nggak ya, terus kalau ada lomba aku ikut nggak ya, ini lombanya lumayan nih kayak buat apa ya, ngelatih skill Iya, lah iya, gitu lah benar-benar. ya. Nah terus kalau misal ada dosen yang nanya di kelas gitu, kayak aku tuh tanya dulu ke teman kayak ini aku jawab nggak ya pertanyaannya gitu. Kurang lebihnya situasi seperti itu. Padahal Zi tadi udah tahu ya mau jawab apa pertanyaan dari dosen tadi. Iya. Tapi tetap harus tanya temen dulu nih, Iya. kira-kira bener nggak ya jawaban aku. Oke, kalau misalkan di situasi seperti itu, teman-teman sih belum kasih pendapat nih, atau mereka ngomong nggak usah lah Zi, nggak usah ikut, nggak usah apa yang nggak usah dijawab gitu. Kayaknya itu salah Desi. Padahal kan itu belum tentu sesuai dengan apa yang mereka bilang gitu. Biasanya sih ngapain? Kalau mereka belum ngasih pendapat, itu sih bakal nunggu Bu. Sampai mereka kasih pendapat. Tapi kalau pendapat mereka tuh nggak setuju atau nggak sesuai sama keinginan sih, ya udah sih ikutin mereka. Lebih ikut ke mereka. Oke, jadi nggak ada action lain ya kalau misalkan teman-teman belum respon, ya udah Zi diem aja atau bahkan ya udah dibatalin gitu ya keinginannya. Oke, terlihat sangat tidak percaya diri ya kamunya. Itu kira-kira udah berlangsung apa namanya itu sering atau jarang kejadian kayak gitu? Itu sebenarnya udah terjadi dari SMA. Berarti kurang lebih 3 sampai 4 tahun, 5 tahun ya. Oke. Tadi Ibu dengar kalau misalkan teman-teman kamu belum kasih pendapat, kan yang kamu rasain tuh apa ya, ragu gitu ya tadi. Selain perasaan ragu, ada nggak dominan rasa lain yang muncul gitu? Kalau dominan selain ragu tuh takut sih Bu. Ya aku takut sama penilaian orang lain. Nanti kalau aku salah ya aku dianggap jelek gitu dari ya sudut pandang orang lain tuh, akunya jadi kayak ya rendah lah bisa dibilang ya kalau kasarnya. Ya, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya yang paling kuat Zi rasain itu rasa takut ya. Takut kalau keputusan yang Zi ambil ternyata salah dan akhirnya dinilai buruk sama orang lain gitu kan ya. Biasanya kalau rasa takut itu muncul, apa yang langsung Zi lakuin? Apakah masih tunggu pendapat teman tadi atau gimana? Masih nunggu sih Bu. Masih tunggu ya? Iya, masih nunggu. Terus kadang kepikiran juga, tapi ya cenderung nunggu yang teman tadi, soalnya ya
nggak percaya diri. Oke, kamu nyaman dengan rasa menunggu itu? Sekarang aku kayak ngerasa nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Oke, jadi benar-benar di satu sisi kamu tuh harus tunggu dulu gitu persetujuan dari Mm-mm. teman kamu baru kamu Mm-mm. merasa tenang gitu Mm-mm. ya. Benar Benar, ya. benar Bu. Aku Oke. sering kali ngerasa kayak gitu. Zee sendiri mulai sadar sejak kapan perasaan kayak gini tuh sering muncul? Ya udah lama. Oh iya, semenjak Sekolah SMA lagi. tadi itu ya, 3 sampai 5 tahun kalau sampai sekarang gitu. Oke. Kalau kita flashback sedikit nih gitu. Ingat nggak awal mula kamu bisa bergantung hal seperti ini tuh karena apa? Atau mungkin ada pengalaman yang buat Zee jadi takut salah karena ini udah berlangsung lama banget. Oke, kalau mengenai situasi yang Mm-mm. pertama kali yang ngebuat sih kayak gini tuh ada Bu. Oke. Yang pertama itu di SMA, Mm-mm. waktu itu lagi sekolah, Mm-mm. di kelas ada guru, ada teman-teman juga. Mm. Itu tuh lagi kegiatan ya KBM biasa gitu di Iya. kelas. Nah, di situ gurunya memang suka ngasih kayak pertanyaan Oke. atau apa gitu. Nah, dan disuruh kayak siapa yang mau jawab gitu. Nah, di situ aku coba ngejawab kan, kayak nunjuk tangan jawab. Terus ternyata jawabanku tuh salah dan apa ya, respon dari gurunya tuh kurang baik. Oke. Dan kayak jawaban kamu salah, jawaban kamu juga nggak nyambung sama soal yang saya tanya gitu. Nah, di situ kan posisinya kelas tuh lagi rame ya, kelas lagi rame, ada teman-teman ya di kelas tuh kayak sekitar 30-an orang atau terus juga ya mereka kayak ketawa-ketawa gitu ngeliatin saya. Jadi pusat perhatian lah. Ya, terus dari situlah saya tuh jadi kalau cenderung untuk lebih kayak lebih malu, lebih takut untuk mengungkapkan pendapat kalau lagi di kelas. Kalau ada guru atau sekarang tuh dosen ya yang ngasih pertanyaan, saya cenderung kalau mau jawab nanya dulu ke teman atau bahkan nggak jawab gitu kalau ada dikasih pertanyaan secara yang sukarela siapa yang mau jawab ya. Terus juga kalau dari kejadian itu aku tuh merasa kayak sadar bahwa kayak apa ya, kalau aku dapat kalau pendapat aku tuh disetujui sama teman, nah aku tuh ngerasa kayak oke, berarti kemungkinan untuk salahnya tuh lebih kecil lah gitu. Berarti tindakan yang mau aku lakuin ini ya benar gitu, kalau udah dapat pendapat dari teman. Jadi aku ngerasa kayak gitu semenjak saat itu. Oke, gue paham. Jadi ternyata karena pengalaman itu tadi ya, membekas banget ya Zi, sampai sekarang dampaknya tuh masih terasa banget gitu ya. Kalau tentang dampak ya banget ya Bu, itu kan kejadian yang udah lama dan sekarang ya udah 3 tahun lebih dan masih berdampak sampai sekarang. Dan jadi cukup ngerubah cara hidupku, apa ya dibilangnya ya, kayak kepercayaan diriku tuh langsung kayak terpengaruh karena itu. Ibu paham yang awalnya kita tuh sebenarnya percaya diri aja gitu kan ya, tapi karena kejadian tadi tuh jadi buat ya like kayak menurun gitu. Iya, jadi ngedown gitu kepercayaan diri Zi. Oke, Ibu paham. Pengalaman itu tadi pasti nggak mudah banget untuk kamu lalui selama 3 sampai 5 tahun sampai sekarang, apalagi terjadi di depan banyak orang gitu ya. Dan menurut Ibu di usia Zi waktu itu juga lagi sensitif pastinya sama penilaian orang lain gitu, anak SMA gitu ya. Wajar kalau misalkan akhirnya pengalaman itu membekas sampai sekarang gitu ya. Kalau Ibu perhatikan nih, setelah kejadian itu lalu muncul pikiran dalam diri Zi, kalau aku salah nanti orang lain bakal nilai aku jelek gitu ya. Bener gitu nggak?
Iya benar Bu, soalnya dari kejadian itu aku tuh kayak ngerasa ya aku kan salah ya Bu, jawab Mm-mm. pertanyaannya nggak tepat gitu. Mm-mm. Jadi karena itu aku kayak ngerasa ya aku salah, kayak aku jelek banget Oke. dilihat orang, kayak Mm-mm. ya kayak rendah lah gitu ya. Jadi kayak aku ngerasa kalau salah tuh ya buruk gitu. Ya ampun, apa jadi merendah diri banget ya? Oke. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi di pikiran Z, melakukan kesalahan itu terasa seperti sesuatu yang besar dan menakutkan ya. Iya Bu, karena ya yang tadi, karena aku dapat respon di awal tuh kayak nggak Hmm. enak gitu ya. Jadi Hmm. ya aku ngasih label bahwa ya salah tuh buruk ya ternyata gitu. Oke, itu ya Iya. poin yang harus kita bahas tuh. Menurut Z sendiri, apakah semua orang yang pernah salah itu berarti orang itu buruk atau dia nggak mampu gitu? Buruk dan nggak mampu tuh yang kayak gimana misalnya? Contohnya ya, misalkan em, seperti ada orang lain yang di posisi kamu tadi gitu. Dia salah jawab pertanyaan, dia salah melakukan sesuatu gitu. Kamu memberi dia label dia bodoh juga gitu nggak? Berarti dia susah, dia nggak mampu juga gitu nggak? Dia jelek gitu. Mungkin aku nggak kayak gitu ya, mungkin Hmm. kayak pikiran bahwa dia ini nggak fokus apa gimana gitu. Oke, jadi masih banyak kan kemungkinan ketika kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya ketika seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, berarti sebenarnya ketika orang lain melakukan kesalahan, Zee nggak langsung menilai mereka buruk ya. Tapi kenapa saat Zee yang melakukan kesalahan, Zee langsung menganggap diri Zee akan dinilai jelek oleh semua orang? Iya, karena dari lingkungan juga sih Bu. Oke. Ya lingkungan, Hah. lingkungan sehari-hari juga. Kalau Mm-mm. kayak salah tuh ya tanggapannya nggak bagus kalau salah gitu. Yang paling sering dapat itu tuh ya kalau kita ngelakuin suatu hal yang benar gitu. Iya. Lebih diutamain lah. Iya benar. Nah, sedangkan kalau yang salah tuh kayak nantilah gitu, kayak di belakangin. Terus juga ya balik lagi karena yang masa lalu tadi ya, aku jadi mikirnya kayak gitu. Aku jadi kayak mikir Jadi buruk gitu. banyak faktor juga yang mempengaruhi ternyata ya sampai Z bisa jadi lebih keras sama diri Z sendiri gitu, benar ya? Oke, Ibu paham kalau dari kejadian itu Z jadi waspada gitu ya, waspada terus gitu Iya. dirinya, kayak selalu kasih sinyal apa warning gitu supaya nggak mengulangi kejadian serupa. Tapi kalau kita refleksikan ke diri Z nih, rasanya udah nggak enak banget ya bertahun-tahun bergantung dengan pendapat orang yang jadinya sering juga mengorbankan keinginan atau perasaan Z sendiri gitu. Iya ya Bu, sebenarnya aku udah ngerasa nggak nyaman tuh pas mulai dari awal SMA. Awal SMA, awal kuliah. Awal kuliah, oke. Awal kuliah. Heeh. Mungkin aku ngerasa, aku tuh sebenarnya pas awal kuliah tuh pengen ngerubah itu, tapi kayak ternyata aku nggak bisa gitu. Oke. Ya bisa dibilang mungkin ya usahaku juga belum terlihat ya Bu, jadi kayak aku belum bisa untuk berubah, dan ternyata aku makin strict aja sama diri sendiri. Aku juga ngerasa kalau aku tuh kurang berkembang sama dengan skill yang aku punya gitu. Aku nggak ngembangin apa yang aku bisa. Aku gini-gini aja dengan ya kayak apa ya, aku hidup dengan apa ya, dengan orang lain yang memonitor diri aku gitu. Betul. Oke, jadi selama ini sebetulnya Zee nggak benar-benar nyaman sama pola itu ya, tapi di sisi lain juga Zee masih takut gitu kalau harus mulai percaya sama diri Zee sendiri gitu ya. Aku merasa kayak aku belum percaya diri sih Bu, belum yakin sama diri sendiri untuk ngelakuin hal tanpa pendapat sama temen dulu. Oke. Ibu mau memastikan lagi nih, ketika ketika Zee melihat
orang lain tadi salah kan kata Zi, oke, bisa aja mereka tuh lagi nggak fokus gitu ya Bu. Terus apa namanya, bukan berarti mereka tuh nggak mampu gitu. Nah berarti sebenarnya Zi itu juga udah memahami kalau kesalahan itu sesuatu yang manusiawi ya Zi. Tapi tanpa sadar Zi memberi label yang apa ya, memberikan standar yang jauh lebih keras ke diri Zi sendiri dibanding orang lain gitu ya. Iya Bu, karena ya kalau orang lain aku masih bisa ya berpikiran kayak gitu, tapi karena itu diri sendiri kayak aku tuh lebih kayak masa sih ya, gimana sih bilangnya, kayak gimana ya Bu bilangnya, kayak Lebih apa, perfeksionis kah iya, gitu gitu. aku orangnya juga cukup perfeksionis, jadi aku kayak kayak ngelakuin hal yang nggak sesuai atau gimana gitu, kayak jadinya salah gitu, kayak buruk lah kalau di pikiran aku kalau mengenai diri sendiri ya Bu. Jadi kayak aku ngasih label itu ke diri sendiri. Oke. Dan ketika Zi terus percaya nih kalau harus selalu benar, aku harus selalu benar gitu supaya nggak dinilai buruk. Akhirnya Zi jadi merasa harus terus mencari persetujuan orang lain gitu ya supaya merasa aman. Iya Bu. Nah, oleh karena itu ya Bu, karena aku udah sekarang tuh mulai nyadar kalau kayaknya aku terus-terusan minta pendapat orang lain. Nah, oleh karena itu aku tuh pengen sebenarnya mencari ya gimana biar aku mengurangi, bahkan ya mungkin minta pendapat tuh kayaknya oke, tapi aku nih udah terlalu jauh kayaknya ya. Nah jadi itu aku pengen gimana biar aku nggak kayak gini terus gitu. Oke, berarti itu ya yang ingin Zi capai itu gimana caranya biar aku Keluar dari situasi ini ya gitu. betul, pengen lepas gitu lah ya dari pola yang nggak bagus ini gitu. Oke, coba sekarang Zi pikir pelan-pelan apakah meminta pendapat orang lain itu salah atau sebenarnya yang bikin Zi capek adalah ketika pendapat orang lain yang menjadi penentu keputusan Zi. Oke, ada dua. Iya, ada dua pilihan. Yang pertama, apakah meminta pendapat orang lain itu salah? Atau yang kedua, sebenarnya yang bikin Zi capek ketika pendapat orang lain jadi penentu keputusan Zi. Oke, yang kedua sih Bu. Oke, yang kedua ya. Ngerasa berat tuh kalau pas ternyata pendapat orang lain tuh nggak sesuai sama apa yang aku inginkan, tapi aku harus ngikutin itu gitu. Betul. Karena ya aku nggak yakin sama diriku sendiri, tapi ya aku ngikutin apa yang bukan sesuai keinginan aku ternyata. Jadi sebenarnya menurut Ibu, Zi tuh udah sadar gitu ya sekarang. Bukan sekedar kebiasaan ke orang lain, kebiasaan bertanya ke orang lain, tapi bagaimana Zi jadi kehilangan kepercayaan terhadap suara Zi sendiri gitu ya. Terus menurut Zi, kalau Zi terus mempertahankan nih pola seperti ini dalam beberapa tahun ke depan gitu. Kan ini udah berlangsung 3 sampai 5. Terus kalau ditambah beberapa tahun ke depan lagi tuh akan menjadi sangat lama gitu dari awal penyebab kebiasaan ini terjadi. Ada nggak dampak terburuk mungkin yang terpikir oleh Zi untuk kehidupan Zi ke depannya seperti apa sih kalau misalkan aku tetap di pola kayak gini? Oke, sebenarnya ada ya Bu untuk hal itu tuh udah aku pikir beberapa hari ini yang membuat aku datang ke sini tuh itu sebenarnya. Nah, aku tuh kayak aku mikir, nih aku kalau aku gini-gini terus nanti aku nggak berkembang, aku nggak maju-maju kayak gini terus. Sedangkan orang lain itu bentar Bu, dengan pencapaiannya sendiri mereka grow up gitu kan. Sedangkan aku masih gini-gini aja dengan menunggu pendapat orang lain terus untuk berkembang, untuk gerak, untuk yang ngelakuin apa yang harusnya aku lakuin tuh aku harus menunggu pendapat orang lain dulu gitu. Nah aku ngerasa kayak aku nggak bebas ya gitu, aku nggak ngejalani hidup sesuai dengan yang aku inginkan ya kok itu. Nah, terus aku juga mikir bahwa kayaknya
sampai kapan sih aku bakal tergantungan sama temen aku ini. Dan aku juga mikir, emang selamanya mereka bakal temenan sama aku terus? Bukan berarti aku nggak mau temenan sama mereka lagi ya Bu. Kayak aku juga mikir kayak pasti ada kalanya mereka juga nggak bisa selalu ngasih aku pendapat gitu kan. Benar. Terus ya mungkin di kehidupan kerja nanti mungkin nggak untuk hubungan pertemanan tuh itu mungkin beda banget ya dengan kuliah yang kita masih sering banget jalan-jalan bareng kalau di kuliah, dan beda dengan kehidupan kalau udah kerja ya Bu. Mungkin ada tapi nggak sering yang di kuliah ini. Dan ya mungkin itu ya Bu ngebuat aku kalau kayaknya aku harus berubah, karena ya kalau gini terus aku nggak berubah-berubah, jadinya pengembangan diri aku tuh kurang gitu, skill aku nggak biasa, bahkan nanti aku takutnya hilang, apa yang aku bisa tuh hilang nanti. Terus aku jadi ya keyakinan pada diri sendiri tuh hilang juga gitu aku ya. Gitu ya. Oke. Kalau ibu lihat di sini sebetulnya Zini udah paham gitu. Apa ya? Zee udah paham kalau pola ini justru buat Zee makin strict sama diri Zee sendiri, makin tertahan gitu dan gak bebas sebetulnya jadi diri Zee sendiri selama bertahun-tahun ini gitu. Lalu untuk dampak juga udah banyak gitu kan yang Zee Zee alamin gitu loh. Dan menurut dan kalau ibu boleh tahu nih, kalau Zee ingin mulai berubah gitu ya pelan-pelan gitu. Menurut Zee, hal kecil apa yang mungkin bisa mulai Zee lakukan gitu supaya lebih percaya sama keputusan diri sendiri? Oke, kalau hal kecil ya, aku tuh pengen kayak aku bisa lakuin, misal ada waktu luang, terus aku ngelakuin hal. Nah, contohnya gini aja deh, misal ini kan aku bentar lagi mau libur, aku tuh pengen ikut kayak kegiatan-kegiatan apa gitu. Nah, tanpa aku tuh nanya pendapat temen dulu, soalnya kan pendapat temen tuh bisa sering kali kayak gini. Misal aku mau ikut lomba atau apa kegiatan tuh kayak gini tanggapannya. Gak usah lah ikut lomba, nanti kamu kuliah kamu keteteran, nanti tugas-tugas kamu gimana nyelesainnya. Nah, berhubung ini tuh libur, aku pengen aku ngelakuin apa yang sesuai dengan keinginan aku. Misal aku pengen ikut kayak kegiatan itu sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai dengan bidang yang aku bisa. Terus juga aku pengen misal kayak kalau aku mau upload sesuatu foto atau apa itu aku nggak harus nanya-nanya dulu yang mana sih, mungkin dari hal-hal kayak gitu ya Bu. Terus aku tuh pengen banget mulai berani untuk ngomong di kelas kalau ada dosen ngasih pertanyaan tuh aku pengen banget untuk ya ngejawab ya Bu. Kayak teman-teman yang lain tuh kan mereka berani-berani, nah aku tuh pengen banget bisa berani kayak mereka, punya tingkat kepercayaan diri yang kayak mereka. Aku pengen ya bisa jawab pertanyaan tanpa aku harus nanya dulu ke teman kayak ini benar nggak sih, ini benar nggak sih gitu. Oke, berarti Zee mau mulai belajar memberi ruang ya untuk diri Zee sendiri menentukan pilihan gitu ya, tanpa harus selalu menunggu persetujuan orang lain gitu ya. Kira-kira kebayang nggak berapa persen keberhasilan yang akan kamu capai ketika kamu mencoba hal kecil tadi? Oke, mungkin aku bisa untuk persennya gimana? Ya misalkan kayaknya keberhasilannya 70% deh Bu, karena 30%-nya mungkin aku masih akan takut atau sometimes masih mengulangi hal itu gitu. Oke, mungkin aku bisa di 70-75 ya Bu. Karena ya aku berkali-kali kan pengen kayak gini, tapi aku masih gagal, masih belum bisa. Nah, dan ini bisa dibilang untuk yang kesekian kalinya, jadi aku masih adalah kayak rasa takutnya gitu karena pengalaman yang kemarin-kemarin yang pernah aku coba itu kan. Nah, jadi kayak ya aku masih naruh rasa kayak
takutnya gitu, enggak. Aku takutnya kalau aku ngasih angka yang terlalu tinggi persenannya itu takutnya kayak ya aku terlalu tinggi terus ternyata nggak sesuai ekspektasi aku, nanti aku bener. malah ngedown lagi gitu takutnya gitu. It's Mungkin okay. ya di 70 sampai 75% deh. Oke, it's okay di 70 sampai 75 ya. Untuk ibu itu hal yang wajar banget ketika kamu mau mencoba terus ternyata kamu gagal lagi. Tapi yang buat ibu bangga dengan progres kecil kamu itu ketika kamu gagal melakukan sesuatu tadi, kamu masih akan terus mencoba gitu besok-besoknya, nggak hilang banget gitu kesempatannya sampai sekarang kamu berusaha untuk meyakinkan banget diri kamu harus bisa gitu. Dan ibu yakin karena ini udah percobaan yang kesekian kalinya, kamu sudah banyak belajar dari percobaan-percobaan kemarin. Ibu yakin pasti yang kali ini akan berjalan lebih mudah. Tapi yang perlu di garis bawahi juga prosesnya itu nggak akan langsung mudah gitu ya. Dan itu hal yang normal, hal yang wajar. Jangan langsung melabel diri lagi ya. Kalau misalkan di percobaan yang kali ini melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang inginkan gitu. Jadi maksud ibu tuh dilakukannya tuh perlahan, berproses dan bertahap gitu loh supaya hasilnya tuh konsisten gitu daripada langsung berubah drastis gitu ya. Kayak takutnya yang ditakutkan banyak hal-hal yang nggak bisa belum dikondisikan sama diri gitu ya. Oke, mungkin ini ya Bu, tentang kenapa aku yang gagal waktu itu. Ya mungkin salah satu penyebabnya ya karena aku melabel yang tadi kalau aku salah itu kayak buruk banget, jadi aku ngerasa kayak ya aku gagal nih waktu itu. Nah, dan sekarang aku pengen ya mengurangi label buruk itu tadi kepada diri aku sendiri. Aku pengen mengurangi lah dengan untuk keras pada diri aku sendiri gitu. Aku bisa ya aku berusaha untuk ya menjadi lebih baik lagi lah ya. Betul. Karena menurut ibu gini, nilai seseorang itu nggak ditentuin hanya dari satu kesalahan yang mereka lakukan atau dari penilaian orang lain gitu. Kalau nanti suatu saat ibu mau tanya nih, kalau nanti suatu saat merasa takut lagi nih atau ragu lagi ketika mencoba besok, ada up and down-nya ya di prosesnya itu. Kira-kira apa yang akan lakukan ketika perasaan takut itu muncul lagi? Kalau pas perasaan takut itu muncul ya mungkin aku ya mikir sama diri sendiri dulu ya Bu, kayak oke, kenapa takut kayak gitu, atau mungkin aku merefleksikannya dengan perasaan takut tuh dengan hal lain dulu, atau biar aku relax, biar aku nggak terlalu takut, mungkin dengan itu sih Bu. Oke, good job ya. Itu udah mulai nunjukin cara berpikir kamu yang lebih realistis dan lebih lembut jadinya ke diri kamu sendiri ya. Udah gak keras lagi gitu loh. Kasian dirinya kalau dikerasin terus gitu ya. Oke, jadi sekarang udah sadar ternyata bukan hanya dari pengalaman masa lalu aja yang mempengaruhi tapi juga bagaimana memaknai gitu pengalaman itu sampai akhirnya membuat terus merasa harus mendapat persetujuan orang lain gitu ya. Oke, hari ini kita udah bahas banyak banget tentang bagaimana pengalaman masa lalu jadi buat takut salah, terus muncul keyakinan kalau harus mendapat persetujuan dari orang lain dulu supaya merasa aman. Tapi di sisi lain, juga udah mulai menyadari gitu ya, kalau pola itu membuat capek dan kurang percaya sama diri sendiri. Dan sekarang juga udah mulai menemukan langkah kecil ya untuk belajar lebih yakin sama keputusan diri sendiri pelan-pelan ya. Iya Bu, dari ya konseling hari ini juga membuka pikiran aku yang baru, kayak ya aku menemukan langkah apa yang aku harus lakuin ke depannya nanti. Ya aku ngerasa ya semoga ada peningkatan ya artinya ke depannya. Aku sangat berharap. Ibu senang banget udah berani terbuka dan mau merefleksikan diri sejauh ini.
Ibu harap semoga setelah ini Zi bisa mulai lebih percaya sama diri sendiri sedikit demi sedikit ya, karena proses berubah juga ya tadi nggak harus langsung sempurna gitu ya. Oke, em, ada lagi yang mau Zi ceritain? Untuk saat ini mungkin yang menjadi sangat darurat ya itu dulu. Ya itu tadi ya, Bu. Oke, Mungkin udah, cukup. oke, udah lega? Iya. Oke, udah terbantu ya ininya perasaannya. Ibu harap prosesnya nanti akan mudah, tidak ada hal yang mengganggu lagi nantinya supaya Z bisa berkembang lebih jauh juga nanti ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak Ya, ya Z. saya yang terima kasih Iya, banyak, Ibu. terima kasih kembali. Semangat terus ya buat berprosesnya. Iya, Ibu.